Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi kimia yang kedua, yaitu adalah aldehida dan juga keton. Nah, dalam pertemuan ini akan kita bahas dari mulai sifat fisik, lalu tata nama, lalu sintesisnya, serta reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa aldehid dan keton. Nah, sekarang kita bahas dulu mulai dari sifat fisik. Sifat fisik untuk aldehida dan juga untuk keton. Nah, sebelum kita membahas sifat fisiknya, untuk senyawa organik aldehid dan keton itu kan punya gugus fungsi ya, atau punya rumus umum. Nah, apa sih gugus fungsi dari aldehid dan juga keton? Jadi kalau aldehid itu gugus fungsinya adalah C, lalu ada rangkap 2 O, dan juga ada H di sini. Nah, di sini R ya, alkilnya. Atau biasanya aldehida ini disingkat dengan CHO gitu. Boleh juga ditulis ini. Nah, kalau keton itu punya rumus umum C rangkap 2O, atau juga ditulis seperti ini. Nah, aldehida dan keton ini dia merupakan isomer fungsi. Isomer fungsi itu artinya apa? Isomer fungsi itu adalah isomer di mana kedua senyawa ini itu punya rumus umum yang sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Bagaimana rumus umum untuk keduanya, untuk aldehida dan juga keton? Jadi rumus umumnya itu adalah CN H2NO. Nah, ini adalah rumus umum untuk aldehida dan juga keton. N di sini menunjukkan jumlah C-nya. Jadi misalnya C-nya itu ada 2. Berarti C2, maka H-nya adalah 2 dikali 2. Berarti C2H4O. Atau kalau misalnya C-nya 3, berarti C3, H-nya 3 kali 2, 6, lalu O gitu. Jadi karena aldehida dan keton tadi merupakan isomer fungsi, maka rumus umumnya sama untuk aldehida dan keton, yaitu CnH2nO. Nah, lalu bagaimana sih contoh-contoh aldehid dan keton gitu? Nah, aldehida dan keton itu senyawaannya itu sebenarnya sangat dekat dengan kita, banyak tersedia di alam gitu. Aldehid sendiri itu ciri khasnya itu adalah dia senyawa yang bisa menghasilkan wangi atau bau pada buah-buahan dan juga banyak digunakan pada parfum gitu. Jadi yang ada di parfum atau wangi di buah itu biasanya dia mengandung senyawa aldehid. Nah, di sini contoh aldehid yang ada di alam apa aja? Contohnya ada vanilin. Nah, atau perisa vanila nih. Di sini ada gugus aldehidnya. Nah, vanilin ini dia terdiri dari ada gugus aldehid lalu ada gugus fenil di sini ya. Nah, dia merupakan senyawa aldehida. Lalu selain vanilin ada apa lagi? Ada kalau kalian punya kayu manis, nah itu kan ada wanginya tuh, wangi kayu manis. Nah, senyawa apa yang berperan dalam wangi kayu manis tersebut? Itu adalah senyawa sinamaldehid. Di sini ada. Lalu selain itu ada apa lagi? Kalau kalian punya buah kemiri itu mengandung senyawa apa? Mengandung senyawa benzaldehid. Lalu ada juga nih di minyak serai. Minyak serai itu senyawa yang terkandung di dalamnya adalah sitral. Lalu yang terakhir contohnya adalah kalau kalian mencium bau rerumputan atau dari rerumputan, itu biasanya senyawa yang berperan di dalamnya adalah senyawa aldehid dengan nama salisilaldehyid. Nah, lalu itu tadi aldehid. Kalau keton di alam ada enggak? Di sekitar kita ada enggak? Ternyata keton juga ada di alam, di sekitar kita. Contohnya dari wangi minyak bunga melati nih, itu ada jasmon. Lalu ada permen mint itu dia ada senyawa R-karbon.
Lalu kalau dari minyak biji jintan itu ada senyawa S-karbon. Nah, ini sama-sama senyawa karbon tapi yang satu R, satu S. Bedanya apa yang R sama S? Yang R itu sebenarnya R dan S ini hanya beda di pencerminan atau kiralitas dari C-nya. Nah, di sini kan atom C kiral nih di sini. Kalau R itu di sebelah sini, kalau yang S-nya di sebelah sini. Jadi keduanya itu adalah senyawa yang sama, cuman posisi C kiralnya berbeda gitu. Makanya yang satunya R karbon, yang satunya S karbon. Si R karbon itu ada di permen mint, sedangkan yang S karbon itu ada di ada di minyak biji jintan gitu. Lalu selain ada di alam, keton itu juga ada di dalam tubuh kita. Nah, keton yang ada di dalam tubuh kita tuh apa saja? Contoh di sini ada estron. Estron itu adalah hormon yang berperan pada wanita ya. Nah, seperti kita ketahui, estron itu merupakan salah satu jenis hormon estrogen. Jadi hormon estrogen itu ada estradiol, estriol, dan juga estron. Nah, estradiol dan juga estriol itu dia mengandung gugus hidroksil atau alkohol. Sedangkan kalau estron dia mengandung gugus keton. Di mana si estron ini ketika konsentrasinya estron itu meningkat pada wanita nih khususnya pasca menopause itu konsentrasi estronnya itu akan meningkat gitu. Jadi estron merupakan salah satu jenis hormon estrogen yang ada di dalam tubuh dan ketika konsentrasi estronnya meningkat konsentrasi estron itu akan meningkat pada wanita yang setelah melalui masa menopause gitu. Nah, sedangkan pada hormon laki-laki juga ada, yaitu ada testosteron. Di situ dia mengandung gugus keton. Nah, lalu kita ke sifat fisik untuk aldehid dan juga keton. Nah, di sini adanya gugus karbonil itu menyebabkan senyawanya itu bersifat polar dan punya titik didih yang lebih besar daripada alkana dengan jumlah karbon yang sama. Jadi di sini kita membandingkan nih ada 4 senyawa dari masing-masing yang punya gugus fungsi yang berbeda ya. Yang pertama ini adalah senyawa alkana, hidrokarbon alkana, lalu ada propanal, aldehid, lalu ada aseton, itu keton, lalu ada satu propanol, alkohol. Nah, dari keempat senyawa ini dia punya atom C yang sama. Ini C-nya 1, 2, 3, yang ini 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, ini 1, 2, 3. Nah, kita lihat ketika jumlah C-nya sama, bagaimana titik didih dari masing-masing senyawa tersebut. Ternyata setelah kita lihat untuk propana titik didihnya adalah minus 42 derajat Celcius. Untuk propanal 49 derajat Celcius. Untuk aseton 56,1 derajat Celcius, untuk propanol 97,2. Nah, kalau kita lihat di sini titik didihnya sangat kecil ya karena dia rantai lurus biasa dan dia tidak ada ikatan hidrogen, sedangkan di tidak ada ikatan rangkap ya, sedangkan di propanal dan aseton kan ada ikatan rangkap 2O-nya ya. Nah, aldehid gini, kalau keton itu begini. Nah, kalau propanol berarti kan alkohol OH ya. Nah, yang menyebabkan si propana ini titik didihnya rendah karena memang rantainya rantai lurus semua. Kalau kita gambar yang ini berarti kan ini ya, CH3, CH2, CH3 rantai lurus, makanya titik didihnya paling rendah di antara yang lain. Sedangkan untuk propanal dan aseton, untuk alkana dan juga aldehida dan juga keton, itu titik didihnya hampir mirip, tidak jauh berbeda. Tetapi ketika dia dibandingkan dengan alkohol, titik didihnya jauh berbeda. Alkohol itu hampir 100 derajat Celcius ya. Hampir sama dengan titik didihnya air. Karena apa perbedaannya? Di dalam senyawa alkohol atau di dalam gugus propanol ini dia punya ikatan hidrogen. Sedangkan yang propanal dan juga aseton itu tidak punya ikatan hidrogen. Kalau digambarkan yang propanol itu ikatan hidrogennya ada di sini. Nah,
Ini OH ini kalau kita pecah jadi ini. Nah, inilah ikatan hidrogennya. Jadi kalau kita ingat lagi ya, ikatan hidrogen itu antara H dengan F, atau dengan O, atau dengan N. Nah, lalu makanya si propanol ini dia titik didihnya langsung lebih tinggi, beda jauh dengan si aseton dan juga propanal. Nah, selain titik didih ada sifat fisik kelarutan. Nah, kelarutannya bagaimana? Nah, ini kita contoh bahas dulu yang aldehid ya. Yang aldehid di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 contoh senyawa aldehid dengan jumlah atom C yang berbeda-beda. Ini jumlah atom C-nya 1, ini jumlah atom C-nya 2, yang ini jumlah atom C-nya 3, yang ini jumlah atom C-nya 4, yang ini jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana titik didih dan juga kelarutannya? Kalau tadi kita membandingkan titik didih dengan senyawa lain, dengan gugus senyawa yang punya gugus fungsi lain. Nah, sekarang kita bandingkan nih sesama aldehid bagaimana titik didihnya jika dilihat dari atom C-nya. Nah, di sini formaldehid atau yang C-nya 1, dia punya nama trivial ya. Formaldehid itu kalau C-nya 1. Untuk yang CH3, CHO itu nama trivialnya asetaldehid. CH3, CH2, CHO itu propionaldehid. CH3, CH2, CH2, CHO itu butyraldehid. Sedangkan ini ada benzen dan ada aldehid namanya benzaldehid. Nah, titik didihnya ternyata yang formaldehid itu paling rendah. Sedangkan semakin banyak C-nya, kalau kita lihat ya, ini kan C-nya ada 2, 3, 4, ini tadi 7. Semakin banyak C-nya, ternyata titik didihnya itu semakin tinggi. Di sini. Jadi titik didih itu juga dipengaruhi dengan banyaknya atom C di dalam suatu senyawa. Nah, lalu bagaimana dengan kelarutannya? Kelarutannya untuk yang formaldehid dan asetaldehid yang C-nya 1 dan C-nya 2 itu dia larut sempurna dalam air. Artinya dia ini tidak terhingga ya, artinya dalam 100 ml air dia tidak terhingga kelarutannya, artinya dia larut sempurna di dalam air. Sedangkan makin ke sini, makin ke bawah nih, makin banyak C-nya, ternyata kelarutannya justru makin kecil nih. Ini makin kecil. Karena apa? Si propionaldehid yang C-nya 3 hanya 16 gram yang larut dalam 100 ml. Sedangkan yang butyraldehid cuma 7 gram. Yang benzaldehid lebih sedikit lagi larut dalam airnya. Artinya apa? Makin banyak gugus alkilnya atau C-nya makin banyak, itu akan makin sulit dia larut dalam air. Nah, makanya dalam aldehid ini dia walaupun sama-sama aldehid, sifat kepolarannya berbeda-beda. Kalau formaldehid dan asetaldehid dia itu adalah polar, kalau yang ini dia lebih non polar. Oh, yang ini agak-agak semipolar yang ini. Jadi walaupun dia sama-sama aldehid, dia jumlah C-nya itu berbeda, maka akan mempengaruhi kelarutan. Kelarutan berarti akan mempengaruhi kepolaran. Karena kalau yang larut sempurna dalam air pasti sifatnya polar. Kalau yang hanya sedikit larut dalam air berarti dia sifatnya lebih non-polar dibandingkan dengan formaldehid. Di benzaldehid itu sifatnya lebih non-polar dibandingkan dengan formaldehid. Nah, lalu bagaimana dengan keton? Dengan keton di sini jumlah C-nya juga ya, kita lihat dari jumlah C-nya. Ini ada 4 struktur, 4 senyawa. Ini jumlah C-nya 1 2 3. Ini 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13. Kalau kita lihat nih, terlihat ya polanya ya sama ya dengan aldehid tadi. Semakin banyak jumlah C-nya, maka titik didihnya semakin tinggi. Di jumlah C-nya yang banyak, itu titik didihnya pasti semakin. Nah, kelarutannya bagaimana? Kalau yang aseton, dia itu sangat larut sempurna dalam air. Artinya apa? Dia punya sifat polar. Sedangkan kalau yang metil etil keton, dia hanya 26 gram per 100 ml yang larut.
Sedangkan untuk asetofenon dan benzofenon dia tidak larut sama sekali dalam air. Artinya apa? Ini sifatnya lebih nonpolar. Sedangkan ini dia polarnya ini berarti dia semipolar. Artinya sama dengan aldehid tadi, kelarutannya itu berbeda-beda dalam satu senyawaan keton tergantung dengan jumlah C-nya. Aseton sifatnya polar, tetapi asetofenon nonpolar. Karena apa? Karena dia tidak larut dalam airnya. Karena apa? Karena jumlah C-nya lebih banyak, lalu karena ada di sini ikatan nya rangkap 2 kan, benzen di sini kan rangkap 2, terus apalagi yang ini nih rangkap 2-nya banyak banget. Kalau rangkap 2 banyak banget kan akan susah untuk diputuskan ketika dia dilarutkan dalam air gitu. Makanya dia tidak larut dalam air. Oke. Oh ya, tambahan aseton itu pasti kan kita sering menggunakan aseton, sering melihat aseton lah minimal. Nah, apalagi yang perempuan-perempuan nih, itu pasti pernah lah menyentuh aseton dalam kehidupan sehari-harinya ya. Aseton tuh buat apa? Buat kalau kalian habis pakai kutek atau pakai cat kuku, itu kalian bisa menghilangkannya pakai aseton, pakai larutan yang mengandung aseton gitu. Nah, di dalam larutan penghilang cat itu, cat kuku boleh juga biasanya untuk menghapus spidol ya. Kalau spidolnya tuh ternyata kalian nggak sengaja nulis spidol permanen tuh di papan tulis tuh di whiteboard. Nah, itu bisa digunakan aseton. Asetonnya lebih efektif untuk menghilangkan si spidol tadi dibandingkan etanol. Nah, cat kuku tadi itu dia mengandung 80% aseton. Jadi 80%-nya aseton dan sisanya adalah campuran dari gliseril. Nah, kenapa dia dicampur dengan gliseril? Karena kalau hanya aseton aja, nanti ketika kalian pakai terus-menerus atau ketika kalian pakai ke dalam kuku kalian, itu nanti akan menyebabkan kerusakan pada kulit gitu. Jadi sebenarnya aldehid dan keton itu sangat dekat dengan kita. Sering kali kita menggunakan aldehid dan keton di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.